Salat adalah ibadah yang wajib dan tidak bisa ditawar untuk ditinggalkan secara sengaja atau diganti dengan ibadah yang lain. Berbeda dengan puasa, di mana pada kondisi tertentu kita diperbolehkan meninggalkannya dengan mengganti di hari yang lain atau diganti dengan fidyah. Sedangkan sholat tidak bisa diganti dengan amaliyah ibadah yang lain, yang ada hanyalah rukhsah atau keringanan. Mulai dari pengurangan jumlah rakaat pada sholat tertentu, hingga posisi sholat yang asalnya berdiri diringankan dengan diperbolehkan sambil duduk atau berbaring. Dan dari semua keringanan yang diberikan pada ibadah sholat, tidak berarti menyepelekan kekhusyuan di dalam pengamalannya. Karena sesungguhnya intisari sholat adalah kekhusyuan dan ketundukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin hati kita khusyuk dan tunduk di saat sholat kecuali apabila hati itu membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati yang tidak mengagungkan Allah, tidak pula membesarkannya, ia tidak akan khusyuk, ia tidak akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan bahwa di antara rahasia gerakan-gerakan sholat itu dikomandoi oleh takbir. Dimulai dengan takbir. Ketika hendak ruku kita takbir, ketika kita hendak sujud kita takbir, ketika kita naik di antara dua sujud kita pun takbir. Karena sesungguhnya hakikat takbir, ucapan Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Ketika seorang hamba benar-benar hatinya membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan khusyuklah badannya, akan khusyuk pula hatinya. Karena sesungguhnya kekhusyuan badan itu berasal dari kekhusyuan hati. Apalagi bila pengagungan kepada Allah disertai dengan cinta kepada Allah, disertai dengan berharap akan pahala dan keridhuannya, disertai dengan ia takut daripada azabnya, maka sungguh sholatnya benar-benar akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, realita memprihatinkan banyak terlihat di kehidupan kaum muslimin saat ini, di mana masih banyak di antara kita yang kurang menghayati dalam pengamalan ibadah sholat. Sholat yang semestinya dapat menenangkan dan mengistirahatkan badan dan hati kita, serta menjadi pintu komunikasi antara hamba dengan penciptanya, justru tidak termanfaatkan secara optimal. Demikian terlihat dari ketidakseriusan seseorang terhadap sholat yang dilakukannya. Gampang menunda waktunya hingga tanpa rasa bersalah terbiasa meninggalkannya, atau melakukannya tanpa persiapan yang baik, berpakaian apa adanya, dan menganggap remeh kewajiban berjamaah bagi kaum laki-laki. Tak jarang pula kita dapati seseorang berjamaah di masjid, akan tetapi acuh dengan zikir dan berdoa setelahnya, seolah hatinya tidak hadir bersamanya tatkala sholat. Keadaan seperti ini jelas menunjukkan jauhnya hati dan kekhusyuan di dalam sholatnya. Tidak mungkin kita menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam sholat kita, kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama-namanya, mengenal sifatnya, mengenal dan melihat juga bagaimana ciptaan-ciptaannya yang menunjukkan akan kebesarannya. Karena sesungguhnya ketika hati kita disibukkan dengan memikirkan selain Allah, kita sibuk memikirkan dunia, kita sibuk memikirkan usaha, kita sibuk memikirkan berbagai macam yang sifatnya urusan dunia, dan tidak ada di hati kita keinginan, bahkan kerinduan untuk bermunajat kepada Allah, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka demi Allah, orang seperti ini tidak bisa khusyuk di dalam sholatnya. Ketika hati kita sibuk memikirkan dunia, dan ternyata pikiran itu kita bawa ke dalam sholat kita, akhirnya kita tidak bisa khusyuk, sehingga kemudian sholat kita tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang selesai sholat dan tidak ditulis untuknya dari pahala kecuali hanya 1/10 dari sholatnya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan setengahnya. Dia tidak mendapat pahala apa-apa dari sholatnya. Bahkan Rasulullah mengabarkan dalam hadis yang hasan, ada orang yang sholat 60 tahun lamanya, ternyata tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh solat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah solat yang benar-benar khusyuk hatinya kepada Allah. Solat yang benar-benar menggugurkan dosa-dosanya saat solatnya adalah yang betul-betul ketika solat hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun solat yang tidak khusyuk seringkali menimbulkan ketidaktumakninahan. Kita lihat orang yang solatnya sangat cepat sekali. Yang dia ingin adalah bagaimana segera selesai solat, sehingga ia menganggap bahwa solat itu beban dalam hidupnya. Dia tidak menjadikan solat sebagai kebutuhan hidupnya. Harus kita sadari bahwa kita sangat membutuhkan solat. Kita sangat membutuhkan solat melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Kita sangat membutuhkan solat melebihi berbagai macam kebutuhan hidup di dunia ini. Makanan dan minuman hanya untuk kehidupan badan, tapi solat untuk kehidupan hati kita. Ketika kita benar-benar menjaga solat kita, maka disitulah akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia tidak sabaran. Apabila ia diberi kesenangan, ia sangat pelit. Kecuali, kata Allah, orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga solatnya dengan penuh kesungguhan.